semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukresno dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan untuk kelas 12 program studi IPS. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembelajaran, di sini saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap waspada terhadap ancaman virus COVID-19. Jadi tetap menjaga kesehatan sesuai dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, yaitu diantaranya yang pertama adalah selalu pakai masker jika bepergian atau keluar dari rumah. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga itu adalah dengan cara menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, itulah hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, selanjutnya seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Hari ini kita akan kembali mempelajari mengenai sejarah kontemporer dunia. Jika pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai perang Vietnam, maka untuk hari ini kita akan membahas sebuah negara yang berada di ujung benua Afrika. Nah, negara mana? Yaitu negara Afrika Selatan. Nah, lebih tepatnya materi kita pada hari ini adalah berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Kalau kalian menonton pertandingan sepak bola, misalkan antara negara Afrika Selatan melawan negara Prancis. Dalam tim nasional Afrika Selatan, kita dapat melihat bahwa di sana ada beberapa pemain yang berkulit putih. Nah, padahal kalau kita lihat bahwasanya Afrika Selatan ini adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah berkulit hitam atau disebut dengan orang negro. Nah, selanjutnya adalah bagaimana bisa ada orang kulit putih di pemain dari timnas Afrika Selatan ini? Apakah mereka pemain yang didatangkan dari luar atau ada jawaban lainnya? Nah, untuk mengetahuinya maka kita harus menyimak dari sejarah Afrika Selatan ini. Bagaimana kok mereka ini ada orang-orang kulit putih di negara Afrika Selatan? Nah, selengkapnya untuk menemukan jawaban tersebut, marilah kita simak secara bersama. Nah, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan apartheid ini. Nah, apartheid ini secara etimologis itu berasal dari bahasa Afrika yang artinya adalah terpisah. Jadi penerapan sistem apartheid ini mulai diberlakukan di Afrika Selatan, yaitu mulai dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1993. Apartheid ini artinya juga adalah memisahkan ras. Jadi antara ras dari kaum kulit putih nanti akan dipisahkan dengan ras kaum kulit hitam. Jadi artinya di sini adalah diskriminasi ras, di mana kalau orang kulit putih ini akan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Misalkan pelayanan dari akses pendidikan, terus kesehatan dan kekuasaan politik. Berbeda dengan orang kulit hitam yang hanya dijadikan seorang budak dari orang-orang kulit putih. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cikal bakal munculnya politik apartheid ini. Jadi sebenarnya politik apartheid ini sudah berlaku jauh sebelum tahun 1948. Tepatnya yaitu pada tahun 1652 ketika orang-orang Belanda ini tiba di ujung benua Afrika. Nah, di ujung benua Afrika ini orang-orang Belanda ini mendirikan sebuah wilayah atau sebuah tempat yang tempat tersebut itu dinamakan dengan Tanjung Harapan. Para orang-orang Belanda ini kemudian dikenal dengan nama yaitu kaum Boer atau para pemukim Boer. Selanjutnya orang-orang Belanda ini memanfaatkan kongsi dagang VOC untuk mengimpor budak-budak dari Afrika Timur, dari Malaysia, dari India, dari Madagaskar, dan dari Indonesia. Nah, ketika emas ditemukan, jadi ketika emas ini ditemukan di Tanjung Harapan, maka wilayah Tanjung Harapan ini menjadi perebutan antara Belanda dan Inggris. Maka pada saat itu terjadilah suatu perang yang dinamakan dengan Perang Anglo-Boer. Nah, Perang Anglo-Boer ini terjadi dalam dua periode atau dua kurun waktu.
Yang periode pertama ini disebut dengan Perang Anglo-Boer pertama, terjadi pada tahun 1880 sampai dengan tahun 1881. Dan yang periode kedua ini terjadi pada tahun 1899 sampai dengan tahun 1902 atau disebut dengan Perang Anglo-Boer kedua. Nah, dalam Perang Anglo-Boer ini, peperangan tersebut dimenangkan oleh pasukan Inggris. Sehingga para pemukim Boer ini harus menandatangani sebuah perjanjian damai yang sekaligus mengakhiri kekuasaan para pemukim Boer di Tanjung Harapan. Nah, setelah orang-orang Inggris ini berhasil menancapkan kekuasaan di Afrika Selatan, maka ia mencoba bernegosiasi dengan para pemukim Boer untuk membentuk suatu komisi urusan penduduk asli pribumi Afrika Selatan. Dalam negosiasi tersebut diusulkan adanya segresi pemisahan ras, baik di bidang lahan, di bidang pendidikan, dan di bidang politik. Dan pada tahun 1910, Afrika Selatan ini mendapatkan status dominion dari kerajaan Inggris. Dan 10 tahun kemudian, pemerintahan gabungan Inggris dan Afrikaner ini berhasil mengesahkan sebuah undang-undang yang memisahkan antara kaum kulit hitam dan kaum kulit putih. Undang-undang yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Wilayah Penduduk Asli yang disahkan pada tahun 1913 dan tahun 1916 yang memaksa orang-orang asli dari Afrika Selatan untuk tinggal di sebuah lahan yang relatif sempit atau relatif sedikit, ya, hanya sekitar 14% dari total wilayah di Afrika Selatan. Padahal kalau kita lihat lebih jauh, bahwasanya penduduk orang kulit hitam ini adalah penduduk yang mayoritas di Afrika Selatan. Dan mereka ini hanya diberikan tanah sekitar 14% ya, dari keseluruhan tanah yang berada di negara Afrika Selatan. Jadi di sini terjadi diskriminasi yang sangat kuat dan sangat terlihat sekali dengan diberlakukannya Undang-Undang Wilayah Asli Pribumi. Nah, selanjutnya adalah pemberlakuan politik apartheid ini semakin kuat ketika tahun 1948. Jadi pada tahun 1948 ini Partai Nasional, yaitu Partai Afrikaner, ini memenangkan pemilihan umum. Ketika Partai Nasional ini memenangkan pemilihan umum, maka terpilihlah Presiden Afrika Selatan yang bernama Daniel F. Malan. Dan pada masa Daniel F. Malan ini, maka berlakulah politik apartheid periode pertama yang dikenal dengan nama periode Baskap. Yang artinya kaum Afrikaner ini berkuasa dan memiliki supremasi di atas orang kulit putih. Dan pada periode Baskap ini, orang-orang kulit hitam ini diusir dan digiring ke tempat yang sejauh mungkin dari pemukiman orang-orang kulit putih. Bahkan pada periode awal ini, kekuasaan dari orang kulit hitam ini kemudian mulai dicabut, ya, mulai dari hak politik sampai dengan status kewarganegaraan. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang kulit putih ini menyadari atas pengusiran dari orang-orang kulit hitam, bahwasanya tenaga kerja yang murah ini hanya bisa didapat dari orang-orang kulit hitam. Oleh karena itu, orang-orang kulit hitam ini kembali diizinkan untuk dapat masuk di pemukiman orang-orang kulit putih. Nah, untuk mengawasi dari kegiatan orang-orang kulit hitam selama di pemukiman orang kulit putih ini, maka diterapkan beberapa undang-undang yang membatasi akan kegiatan orang-orang dari kulit hitam ini. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Larangan Nikah Campur, dan ini disahkan pada tahun 1949. Jadi maksudnya larangan nikah campur ini adalah bahwasanya orang kulit hitam ini dilarang menikah dengan orang kulit putih. Nah, tujuannya adalah supaya orang kulit hitam ini tidak mendominasi dari orang kulit putih. Nah, undang-undang yang kedua itu adalah Undang-Undang Registrasi Penduduk, dan disahkan itu pada tahun 1950. Jadi undang-undang ini mirip dengan undang-undang tentang data penduduk, ya. Jadi jumlah penduduk orang kulit hitam yang bekerja di pemukiman kaum kulit putih. Terus yang ketiga itu ada Undang-Undang Wilayah Kelompok yang disahkan pada tahun 1950. Jadi dengan adanya Undang-Undang Wilayah Kelompok ini, maka orang-orang kulit hitam ini mulai direlokasi dari pemukiman orang-orang kulit putih. Jadi mereka punya tempat tersendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan Undang-Undang Wilayah Kelompok. Dan wilayah yang dimaksud ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk dari
kulit hitam. Jadi istilahnya mereka ini diberikan tempat tapi dengan luas yang tidak sesuai. Yang terakhir yaitu adanya undang-undang reservasi pemisahan fasilitas. Jadi ini adalah undang-undang yang diterapkan pada masa pemerintahan Daniel F. Malan. Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 1958 ketika Hendrik Verwoerd ini terpilih menjadi Perdana Menteri Afrika Selatan. Maka sedikit demi sedikit nasib dari orang-orang kulit hitam ini mulai membaik dibandingkan pada saat pemerintahan Daniel F. Malan. Jadi pada saat pemerintahan Hendrik Verwoerd ini, penerapan dari apartheid ini diterapkan dengan cara pembangunan terpisah. Jadi kalau pada periode pertama itu dinamakan dengan Baskap. Maka pada periode kedua ini dinamakan dengan pembangunan terpisah. Nah, maksud dari pembangunan terpisah ini dijelaskan dalam sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 1959 yang disebut dengan Undang-Undang Bantu Self Government Act. Nah, undang-undang tersebut ini menyatakan apa yang disebut dengan Black Homelands bagi 10 suku yang berada di Afrika Selatan. Nah, akibat dari penerapan kebijakan Black Homeland ini, maka seluruh warga kulit hitam ini dipindahkan ke salah satu tempat atau ke suatu tempat dari wilayah 10 suku tersebut, sehingga mengakibatkan 87% wilayah Afrika Selatan ini dikuasai oleh orang-orang kulit putih, sementara sisanya ini dikuasai atau diberikan kepada orang-orang kulit hitam. Nah, perbedaan mendasar dari penerapan Baskap dan pembangunan terpisah ini sangat terlihat sekali ya. Meskipun orang-orang kulit hitam ini telah dipisahkan dalam sebuah tempat tersendiri, dalam pembangunan terpisah ini, maka orang-orang kulit hitam ini dapat menikmati hak politik mereka di wilayah itu. Bahkan pemerintah Afrika Selatan ini memberikan sebuah dukungan, baik melalui pembangunan rumah sakit, pembangunan layanan pendidikan, dengan harapan mereka ini dapat menyongsong kemerdekaan. Jadi dapat untuk mencapai sebuah negara yang merdeka untuk orang-orang kulit hitam itu sendiri. Nah, dana dari pembangunan tersebut didapat dari sebagian pajak yang dihasilkan dari orang kulit hitam yang bekerja pada orang-orang kulit putih. Jadi sebagian sisa hasil pajak ini diperuntukkan untuk pembangunan di daerah orang-orang kulit hitam. Contoh wilayah yang sudah berhasil menerapkan kebijakan tanah air etnis ini adalah negara dari Lesotho dan Swaziland. Jadi Lesotho dan Swaziland ini adalah salah satu contoh negara yang sudah berhasil menentukan nasib mereka sendiri. Nah, sementara itu bagi orang kulit hitam yang bekerja di kawasan orang kulit putih ini tidak boleh membawa keluarganya atau tidak boleh mengikut sertakan keluarganya. Tujuannya adalah supaya tidak ada dominasi dari orang kulit hitam terhadap orang kulit putih. Dan orang-orang kulit hitam yang bekerja di wilayah orang kulit putih ini harus mempunyai buku izin yang disebut dengan buku kehidupan. Nah, dalam buku kehidupan ini nanti tercantum yaitu mulai dari akta kelahiran, akta perkawinan, dan surat izin kerja. Bagaimana dengan orang kulit hitam yang tidak punya buku kehidupan atau tidak membawa buku kehidupan ketika mereka bekerja di orang-orang kulit putih? Jadi bagi yang tidak membawa buku-buku tersebut, maka orang kulit putih akan menghukum mereka, yaitu dengan dipenjara dan disiksa. Nah, itulah pemberlakuan apartheid pada masa pemerintahan Daniel F. Malan dan pada masa Hendrik Verwoerd. Jadi di situ memang ada perbedaan yang sangat nyata atau sangat terlihat sekali. Nah, selanjutnya adalah bagaimana reaksi dari masyarakat Afrika Selatan atau orang-orang kulit hitam mengenai pemberlakuan politik apartheid ini. Nah, tentu saja dengan adanya politik apartheid ini mereka sangat menentang sekali. Bahkan mereka melakukan perlawanan terhadap pemberlakuan politik apartheid ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya seorang tokoh yang bernama yaitu Nelson Mandela. Nah, Nelson Mandela ini adalah orang yang memperjuangkan hak asasi manusia di Afrika Selatan, terutama adalah orang-orang dari kulit hitam yang merasa ditindas oleh orang-orang kulit putih. Nah, Nelson Mandela ini bergabung dalam sebuah komunitas yang dinamakan dengan
African National Congress atau ANC. Nah, forum dari ANC ini berjuang untuk membebaskan Afrika Selatan dari politik apartheid. Nah, bentuk dari perjuangan tersebut adalah ketika para aktivis dari ANC ini kemudian berkeliling kampung ini untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Aspirasi dari masyarakat berbentuk yaitu dukungan untuk dihapuskannya politik apartheid di Afrika Selatan. Nah, tuntutan dari Nelson Mandela ini adalah mengenai kesetaraan. Ya, jadi tidak ada istilahnya adalah diskriminasi antara orang kulit putih dan orang kulit hitam, yaitu yang meliputi dari pendidikan, dari pelayanan kesehatan, terus dari segi kesejahteraan. Itulah yang diminta dari Nelson Mandela kepada pemerintah Afrika Selatan yang kala itu didominasi oleh orang-orang kulit putih. Tuntutan Nelson Mandela ini dilakukan dengan jalan damai, ya, jadi bukan tanpa ada peperangan. Jadi maksudnya dengan pendekatan yang secara damai. Nah, dan kemudian dari berbagai tuntutan yang diusulkan oleh Nelson Mandela ini disatukan dalam sebuah piagam yang dinamakan dengan Piagam Kebebasan. Nah, dan Piagam Kebebasan tersebut diresmikan pada tanggal 26 Juni tahun 1955 di kota Klipton, Afrika Selatan. Nah, selanjutnya pada bulan Desember tahun 1956 ini para aktivis dari ANC ini ditangkap, ya. Akan tetapi karena mereka tidak terbukti bersalah, maka mereka ini kembali dibebaskan. Nah, selanjutnya adalah perjuangan untuk membebaskan orang kulit hitam dari politik apartheid ini kembali memanas pada tahun 1959. Jadi pada saat itu berdirilah suatu organisasi pecahan dari ANC yang bernama organisasi PAC, yaitu Pan Africanist Congress, yang diresmikan atau disahkan di Soweto dan dimotori oleh aktivis pecahan dari ANC ini. PAC ini mengkampanyekan yaitu apa yang disebut dengan Paslaw. Dari kampanye ini ternyata berbuntut dengan sebuah kerusuhan besar, sehingga pada tahun berikutnya PAC ini dilarang oleh pemerintah. Bahkan Nelson Mandela pada saat itu ditangkap oleh pemerintah Afrika Selatan dan diasingkan dari mulai tahun 1962 dan dibebaskan pada tahun 1990. Dengan ditangkapnya Nelson Mandela dan dilarangnya PAC sebagai organisasi terlarang ini, maka PAC ini membentuk suatu gerakan militer yang dinamakan dengan Azanian People Liberation Army pada tahun 1963. Bahkan ANC ini juga membentuk sebuah gerakan militer yang dinamakan dengan Umkhonto we Sizwe, yang artinya adalah tombak bangsa. Praktik-praktik buruk dan kejam atas penerapan politik apartheid ini telah mendapat simpati dari dunia internasional. Bahkan dunia internasional ini mengecam atas praktik dari rezim apartheid ini. Dengan adanya kecaman yang bertubi-tubi tersebut, maka pada tahun 1961 Presiden PJ Verwoerd ini menyatakan bahwa Afrika Selatan ini keluar dari keanggotaan PBB, keluar dari negara persemakmuran Inggris, dan melarang Afrika Selatan untuk mengikuti Olimpiade. Pada tahun 1983, itu sekitar 600 organisasi yang ada di Afrika Selatan ini membentuk suatu front yang dinamakan dengan Front Demokratis Bersatu, di mana dalam Front Demokratis Bersatu ini itu menginginkan adanya piagam kebebasan dan menolak adanya istilah homelands. Dengan adanya pernyataan atau meningkatnya anti-apartheid di Afrika Selatan, maka pemerintah Afrika Selatan menyatakan bahwa Afrika Selatan ini sedang dalam keadaan darurat pada tahun 1986. Nah, melihat kondisi tersebut, maka Afrika Selatan ini mengerahkan sekitar 5.000 tentara untuk dapat menangkap dan menahan puluhan ribu para aktivis Afrika Selatan yang menentang politik apartheid. Bahkan orang-orang yang berhasil ditangkap ini kemudian disiksa dan dibunuh oleh para pasukan dari Afrika Selatan. Kemudian pada tahun 1989, ketika Frederick Willem de Klerk ini menjadi Perdana Menteri di Afrika Selatan, ia membebaskan semua tahanan politik dari orang-orang kulit hitam. Nah, ia menyatakan kepada parlemen bahwasanya politik apartheid ini telah gagal
dan mencabut larangan pendirian partai politik. Nah, meskipun sudah banyak tahanan politik yang dibebaskan ketika masa Perdana Menteri Frederick Willem ini, namun ketegangan di Afrika Selatan ini masih berlanjut sampai dengan tahun 1993. Jadi pada waktu itu lebih dari 10.000 orang Afrika Selatan ini tewas akibat kekerasan politik yang terjadi di Afrika Selatan. Pada bulan Februari tahun 1990, partai anti-apartheid ini tidak dilarang oleh pemerintah. Bahkan tahanan politik seperti Nelson Mandela ini dibebaskan ya, dan membentuk sebuah resolusi baru untuk dapat mengakhiri politik apartheid di Afrika Selatan. Dan politik apartheid ini mulai resmi berakhir itu pada tahun 1994. Dan pada tahun yang sama itu Nelson Mandela terpilih menjadi presiden Afrika Selatan yang berkulit hitam. Dan Nelson Mandela ini mewujudkan impian dari Afrika Selatan, yaitu mengenai kesetaraan hak individu. Nah, itulah materi mengenai berakhirnya politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Nah, sebelum saya menutup pembelajaran ini, saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita dapat terbebas dari ancaman virus COVID-19. Nah, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.